Shalom, bersyukur kepada Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sebentar akan kita bahas bersama, dan biarlah renungan firman pada hari ini dapat menjadi berkat untuk kita semua, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar akan firman Tuhan. Dan sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan di GKP Mazmuria Cirende Bakat 4, kita akan terlebih dahulu berdoa. Bapa, betapa hati kami limpah dengan syukur ya Tuhan, karena anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu kami boleh ada sebagai kami ada. Dan pada hari ini kami mau mendengarkan akan suara kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu. Kiranya biarlah Tuhan akan urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, Roh Kudus-Mu terus tetap menyertai, sehingga apa yang disampaikan bukan dari mulut lidah hamba-Mu, tetapi semua datangnya daripada urapan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang kaki salib-Mu, biarlah hanya kemuliaan-Mu saja yang nampak di tengah-tengah persekutuan ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang kita ambil daripada kitab Ibrani. Ya, Ibrani pasal yang ke-5. Ibrani pasal yang ke-5, ayatnya yaitu ayat 11 sampai 14. Ya, jadi firman Tuhan akan saya ambil dari kitab Ibrani. Ibrani ini adalah penulisnya diperkirakan Paulus, tetapi kita akan bahas pada hari ini. Puji Tuhan. Mari kita akan bersama-sama simak pesan Tuhan yang harus kita lakukan untuk kita anak-anak Tuhan di akhir-akhir zaman ini. Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai 14, demikianlah firman Tuhan. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Sejauh daripada pembacaan firman Tuhan, Lukas katakan bahwa yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hati. Dalam arti kita dapat menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada hari ini saya berikan tema sesuai dengan gereja kita di GKP Mazmuria sepanjang tahun ini. Ibu Gembala sudah mencanangkan bahwa tahun ini adalah kita akan mempunyai tema yang sungguh dahsyat luar biasa, yaitu temanya adalah sikap dalam menyongsong kedatangan Tuhan atau hari Tuhan. Ya, jadi subtemanya saya ambil bahwa subtemanya adalah dewasa rohani. Ya, kalau kita berbicara tentang kedatangan Tuhan, memang kedatangan Tuhan itu pasti. Ya, firman Tuhan katakan. Tetapi mari kita sebagai anak Tuhan menyikapi hal ini. Apakah sikap kita? Apakah dengan rasa senang? Apakah dengan rasa tidak senang atau biasa-biasa saja? Tetapi kami yakin dan percaya kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, kita pasti menyikapi dalam menyongsong kedatangan Tuhan atau hari Tuhan. Ya, tanda-tanda zaman sudah begitu nyata. Ya, saat ini, ya, kalau Bapak Ibu baca
bagaimana kisah daripada tentang tanda-tanda akhir zaman di Matius pasal 24, ya, bagaimana tatkala Tuhan Yesus bercakap-cakap di Bukit Zaitun bersama murid-muridnya, ya, di sana bahwa tanda-tanda akhir zaman, bahwa nanti tandanya akan terjadi, ya, deru perang, ya, akan terjadi kelaparan, akan terjadi gempa bumi, karena banyaknya kedurhakaan, ya, kasih akan menjadi tawar, kasih akan menjadi dingin, ya. Mari kita sebagai anak Tuhan, kita akan mempersiapkan, ya, bagaimana sikap kita dalam menyongsong kedatangan hari Tuhan, ya. Biar subtemanya hari ini tentang dewasa rohani, kita tahu bahwa kita sebagai anak Tuhan, ya, nanti tatkala kita akan disandingkan dengan mempelai laki-laki yaitu Kristus, saya yakin dan percaya yang bicara adalah orang-orang yang sudah dewasa, ya, dewasa rohaninya, ya, dewasa dalam mengiring Tuhan, dewasa dalam kesetiaannya untuk terus tetap mengiring Tuhan sampai langkah terakhir. Puji Tuhan, pada malam hari ini, ya, menjadi tua itu pasti, tetapi untuk menjadi dewasa rohani adalah suatu pilihan. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana ciri-ciri orang yang sudah dewasa rohani, ya. Jadi kita akan belajar 3 hal pada hari ini, ciri-ciri orang yang sudah dewasa rohani. Hal yang pertama adalah orang yang dapat bersukacita senantiasa, ya. Jadi ciri-ciri orang yang sudah dewasa rohani, hal yang pertama adalah orang yang dapat bersukacita senantiasa, ya. Bersukacita kalau kita lihat di buah roh, ya, ada 9 buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, kita dalam hidup ini, terlebih saat-saat ini, ya. Saat-saat ini kalau Bapak Ibu lihat, ya, penggenapan firman Tuhan bahwa di 2 Timotius katakan di zaman akhir ini, ya, akan terjadi masa-masa yang sukar, ya, masa-masa yang sulit, ya. Jadi kita saat ini bersyukur kalau Tuhan terus tetap kita ada dalam pertolongannya, kita ada dalam perlindungannya, kita ada dalam kasih karunia-Nya, sehingga kita masih diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk dapat melayani Tuhan. Mari, ya, tatkala kita melayani Tuhan, mari kita layani Tuhan dengan sungguh-sungguh, melayani pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kita untuk mengasihi Tuhan, ya. Jadi kita sebagai anak Tuhan, ciri orang yang sudah dewasa rohani, yang nanti sebentar tatkala Tuhan datang, ya, sebagai mempelai laki-laki, kita akan dipersandingkan, ya, kita orang-orang yang sudah dewasa, yaitu kita harus bisa bersukacita senantiasa dalam keadaan apapun. Ya, walaupun mungkin hal ini gampang diucapkan, tetapi saya yakin dan percaya kalau Roh Kudus yang akan menolong kita, kita akan mampu melakukannya. Karena Roma 8:28 di sana dikatakan kita tahu sekarang, ya, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, yaitu bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, ya. Pada waktu itu juga Rasul Paulus pada waktu di dalam penjara, ya, dia mengirimkan suratnya kepada jemaat yang ada di Filipi 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi kita sebagai anak Tuhan, mari dalam keadaan situasi, kondisi apapun, ya, kita yakini, kita imani bahwa Roh Kudus, ya, bahwa Roh Kudus akan membantu dan menolong kita, karena sukacita kita bukan dikerjakan oleh kedagingan atau kemampuan kita, tetapi sukacita kita yaitu ditentukan oleh kuasa daripada
Allah Roh Kudus. Karena kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi di sana soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan oleh kuat kuasa Allah Roh Kudus. Jadi kita sebagai anak Tuhan, ya, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Mari kita hidup ini terus rindu dipimpin oleh Roh Kudus. Karena orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus itulah anak-anak Allah, anak-anak yang menjadi tebusan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan. Jadi kita sebagai anak Tuhan, mari saat ini, ya, ciri orang yang sudah dewasa rohani bahwa hidupnya akan senantiasa bersukacita senantiasa. Ya, selain kalau dilihat di ayat 14 tadi bahwa orang yang sudah dewasa rohani yaitu adalah orang yang mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ya, panca indera, ya, panca indera yaitu ada 5 indera kita. Ya, itu di indera kita ada di mata, ada di telinga, ada di hidung, ada di lidah, bahkan ada di kulit melalui perasaan kita. Puji Tuhan, ya. Jadi kita sebagai anak Tuhan, apapun yang terjadi, mari kita terus tetap bersukacita. Jemaat Bakat 4, salam Mas Muria. Saya yakin dan percaya, yes, maju terus. Mari kita terus tetap semangat, mari kita terus tetap punya iman yang kokoh, yang teguh, untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan. Puji Tuhan, itu yang pertama, ciri-ciri orang yang sudah dewasa rohani. Ciri orang yang sudah dewasa rohani yang kedua adalah orang yang tetap berdoa. Ya, tetap berdoa. Ya, karena di 1 Tesalonika pasal 5:17 di sana dikatakan tetaplah berdoa. Bahkan di Lukas 18 ayat 1, janganlah jemu-jemu untuk terus tetap berdoa. Bahkan di Roma 12 ayat 12, ya, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bahkan di Markus 14 ayat 38, berjaga-jagalah dan berdoalah. Ya, karena kita tahu bahwa pencobaan, ya, itu akan senantiasa datang dalam kehidupan kita. Tetapi walaupun roh ini penurut daging lemah, tetapi saya yakin dan percaya apapun keadaan kita, mari kita terus tetap mengadakan hubungan yang intim, mengadakan hubungan yang akrab, yang serius dengan Tuhan. Ya, karena melalui doa ini kita tahu bahwa doa itu mempunyai kuasa yang sungguh luar biasa. Karena firman Tuhan katakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa adalah nafas kehidupan kita. Doa adalah kekuatan kita. Kalau kita tidak berdoa, waduh, bagaimana rohani kita. Tetapi kita yakin bahwa kita semua saat ini, khususnya di gereja GKP Mas Muria, yaitu kita adalah orang-orang yang sudah dewasa rohani. Jadi dalam keadaan apapun kita terus tetap dapat bersukacita. Dalam keadaan apapun kita terus tetap berdoa, ya. Karena hanya melalui doa inilah kita dapat mempunyai kekuatan yang luar biasa, ya. Sebab di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Mari kita terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Mari kita terus seperti Tuhan Yesus, ya. Dia pagi-pagi benar, ya, datang dalam kehidupannya untuk datang kepada Bapa, ya, untuk berdoa. Bahkan dalam pelayanannya kalau kita lihat di Alkitab Perjanjian Baru ini, ya, dia sering dalam pelayanannya di mana-mana dia tidak lupa menyisihkan waktu untuk datang berdoa, memuji, menyembah, menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Itu yang kedua. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ya, ciri-ciri orang yang sudah dewasa rohani adalah orang yang dapat mengucap syukur dalam segala hal, ya. Jadi ciri-ciri orang sudah dewasa rohani adalah orang yang dapat mengucap syukur dalam segala hal.
Ya, 1 Tesalonika 5:18, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bahkan di Mazmur 136 ayat 1, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi kita sebagai anak Tuhan, mari, walaupun saat ini keadaan dunia semakin sukar, semakin sulit, bahkan pandemi belum selesai, tetapi mari kita sebagai anak Tuhan yang hatinya terus tetap bergirang, hatinya terus tetap bersuka hati untuk tetap berdoa. Mari kita terus tetap mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah. Itulah orang-orang yang sudah dewasa rohani. Jadi kita tidak mudah gampang menyerah, tidak gampang putus asa, bahkan tawar hati, tetapi kita pasti tetap semangat untuk mengucap syukur, ya. Walaupun dalam mengucap syukur kadangkala mudah untuk diucapkan tetapi sulit untuk dilakukan, mari kita terus minta pimpinan Roh Kudus untuk memampukan kita untuk dapat melakukannya. Puji Tuhan, ya. Ini yang mungkin yang bisa saya sampaikan, walaupun renungan singkat ini, biarlah kita sebagai anak Tuhan, mari saya mengingatkan kembali dalam sikap menyongsong hari Tuhan ini. Mari sikap kita harus sikap dengan penuh antusias, seperti 5 darah yang bijak, yang terus tetap semangat menyiapkan, ya, minyaknya, menyiapkan buli-bulinya untuk menyambut Sang Raja, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Karena kedatangannya yang kedua kali sudah teramat dekat, ya, sangat dekat. Mari kita sebagai anak Tuhan terus tetap berjaga-jaga, terus tetap berdoa, untuk terus tetap minta pimpinan Roh Kudus untuk sanggup berjalan, sanggup berlari, ya, karena kita tahu bahwa tiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Bahkan Allah Immanuel itu terus tetap senantiasa menyertai kita, ya, dalam keadaan apapun. Dia terus menjadi kekuatan kita. Dialah adalah perisai gunung batu kita. Mari kita terus tetap berharap dan mengandalkan akan Yesus saja, Allah yang menjadi sesembahan kita, karena Dia adalah sumber pertolongan kita. Karena firman-Nya berkata, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku datang hanya daripada Tuhan. Puji Tuhan, mungkin ketiga hal yang sudah saya sampaikan pada hari ini, kiranya biarlah sekali lagi Allah Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk sanggup melakukannya, ya. Kita tidak hanya menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan yang baik, tetapi melalui kuat kuasa-Nya, yaitu Roh Kudus-Nya, kita akan diberikan kemampuan untuk dapat melakukannya, ya. Karena kita tahu bahwa kita sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang sudah dewasa rohani, ya. Kita sudah tidak menjadi anak-anak kembali, ya, yang mudah cengeng, yang mudah gampang putus asa, yang ngambek, ya. Mari kita tanggalkan, mari kita songsong, ya, Tuhan dengan penuh antusias, penuh semangat. Puji Tuhan. Ini yang sekali lagi yang bisa saya sampaikan. Kiranya biarlah dapat menjadi berkat bagi kita semua, dan Allah Roh Kudus yang akan memampukan kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk malam hari ini. Firman-Mu telah memberikan pencerahan untuk kami, bahwa ada 3 hal ciri-ciri orang yang sudah dewasa rohani, yaitu yang pertama adalah orang yang dapat bersukacita senantiasa, yang kedua adalah orang yang tetap berdoa, yang ketiga adalah orang yang dapat mengucap syukur dalam segala hal. Kiranya biarlah firman-Mu pada hari ini Tuhan meteraikan dalam kehidupan kami semua, dan biarlah dapat menjadi berkat, bahkan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi biarlah dapat menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa hari ini. Biarlah tidak akan kembali dengan sia-sia, biarlah dapat menjadi berkat, semangat untuk kami terus tetap berharap dan terus tetap dengan penuh antusias menyongsong kedatangan hari Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, ucapan syukur kami, biarlah semuanya ini kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Mazmuria, Jemaat Bakat 4
terus tetap maju, terus tetap setia dalam mengiring dan melayani Tuhan. Haleluya. Amin.